Adapun subbab materinya, yang pertama pengertian motivasi, yang kedua pengertian motivasi belajar, yang ketiga fungsi motivasi dalam belajar, yang keempat jenis-jenis motivasi, yang kelima faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang keenam indikator motivasi belajar, dan yang terakhir hubungan manajemen kelas terhadap hasil belajar. Pengertian motivasi. Menurut T.H. Handoko tahun 2003, motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi berperan sebagai kekuatan pendorong yang mengarahkan perilaku seseorang. Motivasi membantu individu menentukan tindakan apa yang akan diambil, seberapa besar usaha yang akan dikeluarkan, dan seberapa konsisten individu akan bertahan dalam usahanya tersebut hingga mencapai hasil yang diinginkan. Motivasi dapat berasal dari dalam diri atau intrinsik, atau dari luar, yaitu ekstrinsik, dan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut. Pengertian motivasi belajar. Menurut Pentridge dan Chang tahun 2002, motivasi belajar adalah proses yang mengaktifkan, yaitu mengaktifkan diri atau memulai suatu kegiatan belajar. Yang kedua, mengarahkan. Artinya mengarahkan perhatian dan usaha pada tujuan belajar tertentu. Dan yang terakhir, mempertahankan perilaku belajar. Maksudnya adalah mempertahankan semangat serta konsistensi dalam proses belajar sampai tujuan tercapai. Motivasi belajar dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti minat, tujuan, lingkungan belajar, dan lingkungan sosial. Dengan memahami motivasi belajar, pendidik dan orang tua dapat membantu meningkatkan semangat dan prestasi belajar anak. Fungsi motivasi dalam belajar. Motivasi memiliki beberapa fungsi penting dalam proses belajar. Menurut UNO tahun 2011, fungsi motivasi belajar antara lain. Yang pertama, mendorong individu untuk berbuat. Motivasi adalah daya penggerak dari dalam diri seseorang. Dalam konteks belajar, motivasi menjadi alasan utama kenapa seseorang mau dan semangat untuk belajar. Misalnya, ketika siswa memiliki keinginan kuat untuk lulus dengan nilai terbaik, maka keinginan tersebut akan mendorongnya untuk lebih giat membaca buku, mengerjakan tugas, atau bertanya saat tidak paham. Motivasi bisa berasal dari yang pertama diri sendiri atau motivasi intrinsik, seperti rasa ingin tahu, hobi belajar, atau cita-cita. Yang kedua, lingkungan luar atau motivasi ekstrinsik, seperti dorongan dari orang tua, hadiah, atau pujian dari guru. Tanpa motivasi, seseorang mungkin akan merasa malas atau tidak memiliki arah untuk belajar. Yang kedua, menentukan arah tindakan. Fungsi ini menekankan bahwa motivasi mengarahkan perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan belajar yang ingin dicapai. Misalnya, seorang siswa yang termotivasi untuk menjadi dokter akan lebih memilih fokus belajar biologi dan kimia, serta berusaha masuk jurusan kedokteran. Motivasi membantu siswa untuk tidak mudah terganggu atau menyimpang dari jalur tujuannya. Ia tahu apa yang harus dilakukan, apa yang harus dikorbankan, dan bagaimana cara mencapai cita-citanya. Jadi, motivasi seperti kompas yang menunjukkan arah dan tujuan yang jelas dalam perjalanan belajar. Yang ketiga, menyeleksi tindakan. Fungsi ketiga ini menjelaskan bahwa motivasi membantu seseorang memilih aktivitas-aktivitas belajar yang paling relevan dan bermanfaat untuk mencapai tujuan. Dalam proses belajar, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan, seperti membaca buku, menonton video edukatif, berdiskusi, atau ikut pelatihan. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan lebih selektif dalam menentukan mana kegiatan yang perlu dilakukan lebih dahulu dan mana yang harus dihindari karena tidak mendukung tujuan belajar. Misalnya, ia akan memilih belajar timbang bermain game jika tahu ujiannya besok. Hamzah B. Undo tahun 2008 juga menambahkan bahwa motivasi dalam belajar dapat meningkatkan semangat dan ketekunan siswa untuk terus belajar meskipun menghadapi kesulitan. Ini artinya motivasi tidak hanya membuat seseorang mau belajar, tapi juga tetap konsisten belajar meskipun menghadapi berbagai tantangan atau kesulitan. Contohnya, seorang siswa yang memiliki motivasi tinggi tetap belajar walau nilainya sempat turun, atau walaupun sedang tidak mood, ia tidak mudah menyerah. Justru
justru kegagalan dijadikan pemicu untuk berusaha lebih baik. Motivasi juga membuat siswa lebih tangguh secara mental ketika mengalami hambatan. Ia mencari solusi, bukan alasan untuk berhenti. Jenis-jenis motivasi. Menurut Santrop tahun 2008, terdapat dua jenis utama motivasi belajar. Yang pertama, motivasi intrinsik, bersumber dari dalam diri individu. Motivasi intrinsik adalah dorongan untuk belajar yang berasal dari dalam diri individu sendiri, bukan karena tekanan dari luar atau karena iming-iming hadiah. Seseorang yang memiliki motivasi ini belajar karena memang menikmati proses belajar itu sendiri dan merasa senang serta puas ketika mendapatkan pengetahuan atau keterampilan baru. Ciri-ciri motivasi intrinsik. Yang pertama, belajar karena rasa ingin tahu yang besar. Yang kedua, terdorong oleh keinginan pribadi untuk berkembang. Yang ketiga, menyukai tantangan intelektual bukan karena ingin mendapat nilai tinggi saja. Dan yang terakhir, munculnya kepuasan batin ketika berhasil memahami materi. Contoh motivasi intrinsik. Yang pertama, seorang siswa yang belajar matematika karena dia menyukai logika dan merasa tertantang oleh soal-soal sulit. Yang kedua, seseorang yang membaca buku sejarah karena benar-benar tertarik ingin mengetahui masa lalu suatu bangsa. Yang ketiga, belajar alat musik karena ingin bisa memainkan lagu favoritnya bukan karena disuruh. Keunggulan motivasi intrinsik, yaitu yang pertama, lebih tahan lama karena berasal dari dalam diri sendiri. Yang kedua, membentuk sikap belajar yang mandiri dan aktif. Dan yang terakhir, siswa tidak mudah menyerah karena mereka menikmati proses belajar itu sendiri. Menurut Rian dan Deci tahun 2000, motivasi intrinsik menghasilkan hasil belajar lebih mendalam dan tahan lama. Karena yang pertama, terlibat secara emosional. Emosi positif seperti rasa senang, bangga atau puas ketika memahami materi memperkuat ingatan jangka panjang. Yang kedua, belajar berulang dan mendalam. Karena ada ketertarikan alami, pelajar biasanya akan mengulang atau mengeksplorasi ulang materi secara sukarela sehingga memperkuat pemahaman. Yang ketiga, tidak tergantung pada imbalan. Jika seseorang belajar hanya karena hadiah ternilai, maka ketika hadiah itu hilang, motivasi akan menghilang. Tapi motivasi intrinsik bertahan karena datang dari dalam diri sendiri. Yang kedua, ada motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik berasal dari faktor luar, seperti hadiah, nilai pujian, atau hukuman. Motivasi ekstrinsik adalah dorongan untuk melakukan suatu tindakan atau kegiatan yang berasal dari luar individu, bukan karena kesenangan atau minat pribadi terhadap kegiatan itu sendiri, melainkan karena adanya insentif atau tekanan dari luar. Seseorang yang termotivasi secara ekstrinsik melakukan sesuatu demi mendapatkan sesuatu, misalnya nilai bagus atau menghindari konsekuensi negatif, seperti hukuman atau teguran. Ini berbeda dengan motivasi intrinsik yang datang dari dalam diri sendiri karena rasa ingin tahu atau ketertarikan. Ciri-ciri motivasi ekstrinsik. Yang pertama, berorientasi pada hasil bukan proses. Fokus pada apa yang akan diperoleh setelah kegiatan dilakukan, bukan menikmati prosesnya. Yang kedua, tergantung pada faktor luar. Jika tidak ada imbalan atau hukuman, maka motivasi bisa hilang. Yang ketiga, sifatnya sementara atau jangka pendek. Umumnya memudar jika dorongan eksternal tidak konsisten diberikan. Yang keempat, tidak selalu menumbuhkan minat yang tulus. Orang bisa melakukan tugas tanpa benar-benar menyukainya. Dan yang terakhir, efektif untuk tindakan awal atau tugas yang kurang diminati. Berguna untuk memulai kebiasaan belajar sebelum tumbuh minat dari dalam. Contoh motivasi ekstrinsik. Yang pertama, belajar karena ingin mendapat nilai A. Yang kedua, mengerjakan tugas karena takut dimarahi oleh guru. Yang ketiga, mengikuti les tambahan karena dijanjikan hadiah oleh orang tua. Yang keempat, masuk sekolah tepat waktu karena takut dihukum. Kelebihan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, mendorong tindakan awal. Cocok untuk memotivasi orang yang belum memiliki minat agar mulai bertindak. Yang kedua, memberikan struktur dan kontrol. Hadiah dan hukuman dapat membantu menciptakan kedisiplinan dan batasan perilaku.
Yang ketiga, efektif untuk tugas tertentu, berguna dalam situasi di mana tugas kurang menarik atau terasa membosankan. Yang keempat, mempercepat pencapaian tujuan jangka pendek, misalnya belajar keras demi lulus ujian akhir atau mengejar deadline tugas. Menurut MC Celan tahun 1961, salah satu pendorong kuat motivasi belajar adalah kebutuhan akan pencapaian atau need for achievement yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga dan sosial. Contohnya, anak yang didukung, diberi tantangan dan dihargai oleh keluarganya akan cenderung memiliki semangat tinggi untuk belajar dan berprestasi. Yang kedua, lingkungan yang positif juga bisa menumbuhkan keinginan untuk berhasil, sedangkan lingkungan yang kurang mendukung bisa menghambat motivasi tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2006, ada beberapa faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Antara lain, yang pertama ada faktor eksternal. Faktor eksternal terdiri dari beberapa. Yang pertama ada kebutuhan, seperti kebutuhan untuk berprestasi atau merasa mampu. Maksudnya, setiap individu memiliki kebutuhan psikologis, misalnya kebutuhan untuk merasa berhasil, diakui, atau mampu mengatasi tantangan. Kebutuhan ini akan mendorong seseorang untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar bisa memenuhi rasa ingin diakui atau mencapai sesuatu. Yang kedua, tujuan. Semakin jelas tujuan, semakin besar motivasi untuk mencapainya. Ketika seseorang memiliki tujuan yang jelas dalam belajar, seperti ingin lulus ujian atau mendapatkan pekerjaan impian, maka ia akan lebih termotivasi untuk berusaha. Yang ketiga ada minat dan bakat. Minat yang kuat akan meningkatkan keterlibatan belajar. Jika seseorang menyukai suatu pelajaran atau topik, ataupun minat dan merasa dirinya mampu atau memiliki kemampuan dalam bidang tersebut, maka ia akan lebih mudah terlibat secara aktif dan antusias dalam proses belajar. Minat dan bakat membuat kegiatan belajar terasa menyenangkan, bukan beban. Yang kedua ada dari faktor eksternal, yaitu yang pertama lingkungan keluarga. Dukungan orang tua sangat menentukan. Lingkungan keluarga merupakan faktor eksternal pertama yang sangat memengaruhi motivasi belajar seorang siswa. Peran orang tua sangat besar dalam menumbuhkan dan mempertahankan semangat belajar anak. Dukungan dari orang tua tidak hanya berupa materi seperti menyediakan perlengkapan belajar yang lengkap, tetapi juga dukungan emosional seperti memberikan semangat ataupun pujian. Ketika anak merasa dihargai dan didukung oleh keluarganya, ia akan lebih percaya diri dan termotivasi untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, jika anak tumbuh dalam keluarga yang tidak peduli terhadap pendidikan, cenderung mengabaikan kebutuhan belajar anak, maka motivasi belajar bisa menurun. Yang kedua, lingkungan sekolah. Suasana kelas, guru, dan teman sebaya. Sekolah merupakan tempat kedua setelah rumah yang memiliki pengaruh besar terhadap semangat belajar siswa. Suasana kelas yang nyaman, bersih, dan kondusif akan membantu siswa lebih fokus dalam menerima pelajaran. Selain itu, suasana yang hangat dan tidak menegangkan dapat menumbuhkan rasa aman dan nyaman untuk bertanya serta berdiskusi. Peran guru sangat penting dalam menciptakan iklim belajar yang positif. Guru yang ramah, adil, dan antusias dalam mengajar dapat mengeluarkan semangatnya kepada siswa. Teman sebaya juga mengaruhi motivasi belajar. Siswa yang memiliki teman dengan semangat belajar tinggi biasanya akan ikut termotivasi. Yang ketiga ada strategi pembelajaran. Metode mengajar guru yang menarik dapat meningkatkan motivasi siswa. Cara guru menyampaikan materi pelajaran sangat menentukan sejauh mana siswa merasa tertarik dan terdorong untuk belajar. Strategi pembelajaran yang monoton dan membosankan seringkali membuat siswa mudah kehilangan perhatian dan motivasi. Sebaliknya, metode mengajar yang interaktif, kreatif, dan sesuai dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan antusiasme mereka. Indikator motivasi belajar. Menurut Sardingan tahun 2007, adapun indikatornya yang pertama ketekunan dalam belajar meskipun mengalami kesulitan. Siswa dengan motivasi belajar tinggi akan tetap berusaha dan melanjutkan proses belajar meskipun menghadapi kesulitan atau hambatan. Yang kedua, antusiasme dalam mengikuti pelajaran. Antusiasme mencerminkan semangat dan minat yang tinggi dalam mengikuti pelajaran.
Siswa yang antusias akan merasa senang dan tertarik untuk hadir di kelas mendengarkan pelajaran yang dijelaskan oleh guru. Yang ketiga, minat tinggi terhadap bahan pelajaran. Siswa yang memiliki motivasi belajar tinggi biasanya menunjukkan minat yang besar terhadap materi pelajaran. Yang ketiga, keinginan kuat untuk meraih prestasi. Motivasi belajar yang tinggi tercermin dari keinginan siswa untuk meraih prestasi baik dalam ujian, tugas, ataupun akademik lainnya. Yang kelima, partisipasi aktif dalam diskusi atau kegiatan kelas. Siswa yang termotivasi tinggi akan aktif berpartisipasi dalam diskusi kelas, bertanya ataupun memberikan pendapat. Hubungan manajemen kelas terhadap hasil belajar. Menurut Arens 2012, ia berpendapat bahwa manajemen kelas yang baik menciptakan lingkungan yang mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ketika guru mengelola kelas dengan efektif, ia dapat menjaga siswa tetap terlibat dalam proses pembelajaran, mengurangi perilaku destruktif, dan meningkatkan perhatian siswa terhadap materi. Hal ini berkontribusi langsung pada hasil belajar lebih baik karena siswa dapat mengikuti pelajaran tanpa gangguan.